saya mengajak kita membaca beberapa bagian Alkitab. Yang pertama kita buka Amsal Sulaiman pasal 18, kemudian Matius 12 ayat 37, Markus pasal 11 ayat 23. Demikian bunyi firman Tuhan, hidup dan mati dikuasai lidah. Siapa suka menggemakannya akan memakan buahnya. Siapa memelihara mulut dan lidahnya, memelihara diri daripada kesukaran. Matius 12 ayat 37. Karena menurut ucapanmu engkau akan dibenarkan, dan menurut ucapanmu pula engkau akan dihukum. Markus 11 ayat 23. Sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal percaya dan tidak bimbang hatinya bahwa apa yang dikatakannya itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Nah, Bapak Ibu Saudara saya kasih dalam Tuhan, sepanjang perjalanan kekristenan kita, ada yang 30 tahun, 40 tahun, 20 tahun, 10 tahun. Sudah berapa kali kita mendengarkan pengajaran tentang iman, ya, tentang hal-hal yang berkaitan dengan iman, tentang kesetiaan, tentang ketaatan, tentang pengorbanan, tentang bagaimana kita menjadi terang, bagaimana kita menjadi berkat, bagaimana kita menjadi alat buat kemuliaan Tuhan. Tetapi ada satu hal yang paling jarang dikhotbahkan, jarang diajarkan di gereja. Ya. Apa itu, saudara? Yaitu pengajaran yang berkaitan dengan apa yang keluar dari bibir mulut kita. Ya, saya katakan, pengajaran dari apa yang keluar dari bibir mulut kita, yaitu perkataan kita, ucapan kita, pernyataan kita. Ya. Pernyataan kita yang bisa saja dalam bentuk tulisan melalui status kita di Facebook, di Twitter, di WA, di Messenger, dan di media-media sosial lainnya. Dan hari ini secara khusus saya ingin menyampaikan ini kepada kita, bahwa iman sudah sering kita ajarkan di gereja, perbuatan-perbuatan itu sangat sering kita dengar diajarkan di gereja. Orang-orang didorong untuk percaya, orang-orang didorong untuk taat, orang-orang didorong untuk melakukan sesuatu. Tetapi sekali lagi saya sampaikan bahwa pengajaran tentang perkataan, tentang pernyataan, atau dengan ucapan atau perkataan yang keluar dari bibir mulut kita, atau pengakuan iman kita, atau pengakuan percaya kita, sangat kurang, jarang banyak kita dengar diajarkan di gereja-gereja. Dari beberapa ayat yang telah kita baca tadi, di sana jelas mengatakan kepada kita pentingnya sebuah pernyataan yang keluar dari bibir mulut kita. Pentingnya kita memproklamirkan ucapan-ucapan yang positif, bukan ucapan-ucapan pecundang, bukan ucapan yang negatif, tapi ucapan-ucapan yang mengandung inspirasi, mengandung kuasa, mengandung daya dorong untuk memberikan semangat kepada kita. Perhatikan di dalam Markus 2 ayat 23 dari pasal 11 tadi mengatakan kita tidak akan memperoleh berkat karena kita memiliki iman. Dengar baik-baik. Kenapa bisa demikian? Karena Markus 11 ayat 23 tadi berkata, sesungguhnya barang siapa berkata kepada gunung ini, beranjaklah dan tercampaklah ke dalam laut, asal percaya dan tidak bimbang hatinya bahwa apa yang dikatakan itu akan terjadi, maka hal itu akan terjadi. Perhatikan baik-baik, saya ulangi lagi bahwa
Kita tidak akan memperoleh berkat hanya karena kita memiliki iman. Mengapa saya katakan demikian? Karena firman Tuhan mengatakan iman adalah dasar segala sesuatu. Iman itu sebagai dasar. Kalau kita sudah membangun dasar, apa kita membangun lagi di atas dasar? Tidak ada pengaruh buat kita. Karena itu hanya dasar. Alkitab mengatakan dasar dari segala sesuatu. Tapi setelah kita membangun dasar, cukup hanya dasar saja kita bangun. Ibarat orang membangun rumah, hanya membangun fondasi saja. Maka rumah itu tidak akan bisa ditempati sudah. Saya ulangi lagi bahwa kita tidak akan memperoleh berkat, katakanlah semacam kemajuan, terobosan, hanya karena kita memiliki iman. Kita tidak akan mendapat kesembuhan hanya karena kita memiliki iman, dan kita tidak mendapatkan jawaban atas doa kita hanya karena kita memiliki iman. Kita tidak akan bisa bangkit dari keterpurukan, kegagalan, ketidakberdayaan hanya karena kita memiliki iman. Kalau begitu, bagi percumakah kita beriman? Pertanyaannya bukan percuma kita beriman, tapi iman tadi saya katakan hanya dasar. Iman adalah dasar. Coba buka Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10. Di sana jelas sudah memberikan jawaban kepada kita bahwa kita diselamatkan. Kenapa? Karena kita percaya dan mengaku dengan mulut, memproklamirkan, memperkatakan, mengucapkannya, menyaksikannya, menggemakannya. Bukan hanya beriman atau percaya, hanya kita simpan di dalam benak kita, kita simpan di pikiran kita, tapi harus kita gemakan, kita suarakan, kita berkata, kita ucapkan. Jadi iman akan memiliki daya dorong, daya ungkit, daya gerak bila kita mau menyertakannya dengan ucapan atau pengakuan mulut kita. Ada kaitannya, ada korelasinya antara iman yang ada di benak kita, pengetahuan kita tentang Tuhan, dengan apa yang kita keluarkan melalui bibir mulut kita. Ucapan bibir mulut kita menggemakan iman kita, dan itu akan melahirkan sebuah kuasa yang sangat besar. Ketika saya ke Mesir tahun 2017, tepat pada bulan Oktober itu, kami pergi ke satu gereja yang ada di satu gunung, namanya Gereja Mukatab. Katanya Gereja Mukatab itu adalah hasil daripada doa-doa orang percaya. Karena mereka beriman, mereka memperkatakan firman Tuhan, mereka bisa memindahkan gunung itu, sehingga gunung itu sekarang mereka desain menjadi sebuah gereja yang luar biasa, dengan daya tampung puluhan ribu orang sekali ibadah. Gunung caras batu, mereka tebok dalamnya jadi podium seperti ini, podium besar seperti ini, ininya batu, beratapkan batu. Kemudian di depannya sana, kalau saya menghadap ke sana, berarti kalian bilang di sana. Kalau saya berarti di sana depannya, tapi di belakang. Di sananya itu begini, gunung begini, kayak balkon. Gunung juga, mereka desain dibuatkan kursi melingkar ini. Wah, luar biasa. Tanpa atap. Jadi saya tanya sama tour guide kami, orang Mesir, 2 orang, kenapa gereja ini tidak pakai atap? Bagaimana kalau hujan? Ini pertanyaan saya menggelitik. Oh, katanya di sini di Mesir jarang hujan. Paling 1 tahun 1 kali hujan. Aneh kan? Maka gereja tidak pakai atap. Luar biasa. Jadi saya ingat ketika dia mengatakan bahwa ini adalah gereja dari hasil doa orang percaya yang memindahkan gunung
Begitu yang saya dengar dari Turget kami waktu itu. Nah, Bapak Ibu saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, sekali lagi saya ulangi bahwa ya kita tidak akan mendapatkan apa yang kita harapkan hanya dengan modal dasar iman, tetapi iman harus digerakkan dengan perkataan kita. Katakan amin. Dengan perkataan kita. Karena Roma pasal 10 ayat 9 dan ayat 10 mengatakan, sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Dia telah dibangkitkan dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Ada hubungan iman dengan pengakuan. Jadi di dalam Roma tadi menjelaskan bahwa kita diselamatkan karena kita percaya dan mengaku dengan mulut, bukan hanya karena beriman atau percaya saja. Karena itu saya ingin sampaikan kepada saudara, jangan lagi jadi orang tidak hanya beriman. Aku maaf ya, aku jarang ke gereja, aku sibuk, aku tidak sempat ke gereja, tapi aku punya iman. Cukuplah aku berdoa di rumah. Ini adalah pengakuan yang menipu dirinya sendiri. Sudah, hati-hati. Kalau saudara orang beriman katakan aku tidak perlu ibadah, aku tidak perlu persekutuan, aku tidak perlu gereja, saudara sedang ada dalam tipuan iblis. Yang pada akhirnya saudara tidak sampai kepada tujuan iman yang mulia, karena saudara sedang diperangkap oleh kekuatan dunia ini beserta dengan tipu muslihatnya. Jadi iman yang benar adalah iman yang disertai dengan pengakuan. Nah, bukti saudara mempertahankan iman saudara dengan saudara hadir di gereja. Katakan amin. Hadir di persekutuan-persekutuan. Dengan saudara mengaku, dia langkahku diatur oleh Tuhan dan tangan kasih-Nya membimbingku. Kalau saudara punya iman tapi saudara tidak mengatakan tiap langkahku dipimpin Dia, bisa tidak Tuhan memimpin langkah saudara? Ibarat anak. Kami punya anak lagi sekolah di Pontianak. Dia tahu apa yang dia butuhkan. Kalau dia sudah kekurangan uang, tidak harus kami yang tunggu-tunggu berita dia, tapi dia tahu, Pak, uang saya sisa sekian di tangan, sisa sekian di ATM. Apa artinya? Kita ini anak Tuhan. Kita tahu kebutuhan kita. Tuhan tahu kebutuhan kita. Tapi pernahkah kita ngomong dengan Tuhan? Kita bilang, Tuhan, berkat di tangan usia sekian, tabungan usia sekian. Tapi kalau kita tidak ngomong dengan Tuhan, Tuhan, ini sakit enggak? Tuhan bilang, dia kan tidak minta. Dia kan tidak nangis tahu, ya kan? Walaupun aku tahu keperluannya dia, tapi dia tidak pernah minta. Ya kan? Dia tidak pernah minta. Ya biar. Kan gitu ya. Tapi kalau kita minta, kita kasih tahu kebutuhan kita, keperluan kita, niscaya Tuhan juga akan berinisiatif. Katakan amin. Nah, ini sekali lagi saya katakan sangat erat dengan pengakuan kita. Doa kita kepada Tuhan itu sebuah pengakuan kita. Ya. Pujian kita, penyembahan kita kepada Tuhan itu adalah ungkapan daripada pengakuan kita kepada Tuhan. Kita membahasakan bahasa iman kita kepada Tuhan. Jadi, saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, iman selalu dinyatakan dalam perkataan, dan iman harus dikeluarkan dengan ucapan atau pengakuan melalui mulut kita. Jadi ini harus dipahami dan harus dimengerti. Kenapa saudara-saudara? Dalam Markus pasal 11 ayat 23 tadi mengatakan kita tidak akan pernah mencapai sesuatu di luar pengakuan atau ucapan kita, sebab perkataan kita ini poinnya sangat menentukan dengan baik-baik. Sebab perkataan yang kita ucapkan, pertama, perkataan yang kita ucapkan menunjukkan identitas dan kepribadian kita. Yang kedua, perkataan yang kita ucapkan menentukan batas-batas hidup kita. Dan yang ketiga, perkataan yang kita ucapkan mempengaruhi roh
atau batinnya kita, atau hidup kerohanian dan semangat hidup kita. Jadi yang membuat banyak orang terpuruk, gagal, stagnan dalam perjalanan hidupnya karena mereka maksudnya memiliki pengakuan ganda. Apa itu pengakuan ganda? Contohnya, aku percaya Tuhanku ajaib, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya bahwa Allahku akan memenuhi segala keperluan dan kebutuhan. Ini ucapan yang sangat luar biasa, ucapan arti. Tapi di sisi lain, setelah beberapa menit kita mengucapkan kata aku percaya bahwa Allah turut bekerja, Allah memenuhi segala kebutuhanku, bahwa Allah yang kusembah adalah Allah yang ajaib, luar biasa, Dia sanggup menolongku. Tidak. Itu lama mungkin hitungan jam, 3 jam kemudian, atau bisa 1 hari kemudian, kita berkata lain. Lalu kita berkata apa? Aduh, susah hidup ini. Banyak persoalan, berat untuk jalani. Hidup ini berat, hidup ini susah. Mungkin dah nasibku, mungkin sudah takdir. Nah saudara, ucapan yang kedua menghapus, menenggelamkan pernyataan yang pertama. Ini yang maksud dengan pengakuan ganda. Kata hati-hati jangan sampai di antara kita memiliki pengakuan ganda. Di gereja kita, wah semangat memuji Tuhan. Khususnya di kalangan gereja karismatik. Maka saya, walaupun saya karismatik, saya sedikit agak ngerem. Karena kita tidak hanya mengenal perasaan sesaat, tapi perlu ada diuji sebenarnya. Pengakuan iman kita yang di gereja dibuktikan nanti setelah kita di luar gereja. Apakah kita masih sesuai dengan ketika kita masuk di dalam gereja? Nah ingat saudara-saudara yang saya kasih tahu Tuhan, kita jangan memiliki pengakuan ganda. Yang mengatakan Allah akan memenuhi segala keperluan, kekayaan dan kemuliaannya di dalam Yesus Kristus, dan kita percaya Tuhan akan melakukannya bagi kita. Tetapi saya ulangi lagi, 2-3 jam kemudian, aduh, susahnya hidup ini, ya kan? Susah hidup ini. Kita sudah menghapus pengakuan pertama. Ya, jadi mari kita hari ini mengucapkan satu hal yang luar biasa, seperti yang tadi saya katakan di pertengahan renungan ini, bahwa ucapan kita menentukan batas hidup kita. Ya, jadi hati-hati saudara-saudara, hati-hati. Jadi ucapan kita menunjukkan identitas kita dan kepribadian kita. Kalau kita di Facebook selalu membahasakan bahasa-bahasa pecundang, walaupun kita tidak ngomong tapi dalam bentuk tulisan, sama dengan sudah sedang membahasakan, mempertamirkan ucapan saudara di dalam bahasa tulisan. Ya kan? Saya hari-hari ini memang mendapatkan banyak serangan, ya. Sampai gelar akademik saya dipertanyakan, sampai anak-anak kami juga disorot. Bunyi status di Facebook mengatakan saya menghina saudara yang S2, sementara saya cuma S-teler, S1. Menghina S2 lalu dibilang, sementara yang saya itu S2 anaknya sarjana semua katanya. Sementara dia yang menghina S2 anaknya tidak sarjana katanya. Ngaca dong. Waduh, luar biasa ya. Padahal saya tidak pernah menghina siapapun. Tidak. Karena itu ada satu pelajaran yang saya dapatkan di postingan yang negatif ini. Saudara boleh bangga kalau saudara punya anak sarjana. Saudara boleh punya anak, saudara punya tingkat ekonomi yang apa. Tetapi kalau dia tidak memiliki sikap bakti kepada orang tua, itu percuma. Itu percuma tidak ada punya. Ya. Lebih bermartabat anak kita orang biasa,
bukan sarjana, bukan pengusaha, tapi hidup layak, hormat kepada orang tua. Dia berbakti kepada orang tua. Itu yang paling the best. Katakan amin. Ya. Karena itu ajar anak-anak kita untuk jadi anak yang berbakti kepada orang tua. Walaupun dia orang yang biasa, tapi kalau dia orang biasa tapi dia hormat berbakti kepada orang tua, itu anak yang sangat the best. Karena sekarang hari-hari ini saudara, tidak hanya di desa, tidak hanya di kota. Saya banyak teman-teman saya mengatakan kepada saya, anak-anaknya sukses dia hantarkan. Tapi setelah sukses apa? Dia tinggal seorang diri di rumah. Sampai-sampai tidak menikmati masa tua seperti diharapkan. Anak-anak selalu berkata sibuk. Dan itulah sebenarnya petaka dalam hidup. Karena itu saya ingin sampaikan kepada kita dari status yang negatif tadi, saya mengambil satu pelajaran buat kita. Mari didik anak-anak kita, jangan berambisi menjadi anak kita orang yang terkenal, tapi berani dia kira tidak hormat pada orang tua, tidak peduli pada orang tua. Didiklah mereka supaya mereka menghormati orang tuanya, ya merawat orang tuanya sudah tua, itu tanggung jawab dari anak kita. Semakin kita kaya, semakin kita diberkati, kita buktikan hormat dan sikap bakti kita kepada orang tua. Itu jauh lebih bagus. Katakan amin. Karena ada orang yang saya kenal, anaknya memang sudah bekerja, tapi sudah tidak mengakui dia lagi sebagai anak, dia sebagai orang tua. Ini petaka. Percuma, saudara-saudara. Oke, kita melenceng sedikit kan? Oke. Jadi akhir cerita dari firman Tuhan yang sedikit saya meloskan bahasa orang sini. Saya meloskan sedikit ya. Saya sedikit bawa ke lain cerita. Nah, kita kembali kepada pokok bahasan kita bahwa kita tidak akan pernah mencapai sesuatu di luar pengakuan atau ucapan kita. Sebab ucapan kita, perkataan kita menunjukkan apa? Ucapan kita, perkataan kita menunjukkan identitas dan kepribadian kita. Ucapan kita yang salah, yang tidak sesuai dengan firman Tuhan akan menentukan batas-batas hidup kita, mempengaruhi rohani kita, semangat kita. Ya, hidup kita akan lumpuh jika kita sering mengucapkan kata-kata yang tidak membangun, kata-kata yang negatif. Karena itu, marilah hari ini Ibrani pasal 4 ayat 14 berkata, baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita, mau perkataan dan ucapan bibir kita. Bilangan pasal 14 ke 28. Bahwasanya seperti yang saya katakan di hadapan Tuhan, itu yang akan Tuhan lakukan kepada saya. Kalau kita mengatakan hidup ini susah, hidup ini takdir, hidup ini nasibnya, begitulah nasib kita. Kalau kita mengatakan hidup ini berat, susah, begitulah nasib kita, begitulah keadaan kita. Dan itu jangan diucapkan. Katakan amin. Ya, kita harus mengucapkan bahwa bersama dengan Tuhan kita bisa mampu segala perkara. Katakan amin. Mari kita berdiri. Kita nyanyi satu lagu.